Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prabowo. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Manajemen semester 1, kelas reguler C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Latar belakang BPJS Ketenagakerjaan, singkatan dari Badan Penyelenggaraan Jasmani Sosial Ketenagakerjaan, adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Didirikan pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil penggabungan antara dua lembaga sebelumnya, yaitu JAMS Sostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang mungkin dihadapi oleh para pekerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, kematian, serta jaminan hari tua dan pensiun. Program jaminan yang diselenggarakan meliputi beberapa aspek seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP. BPJS Ketenagakerjaan menjalankan sistem iuran yang bersifat wajib bagi para peserta. Iuran ini dibayarkan oleh peserta dan juga oleh pemberi kerja, di mana besarnya iuran tergantung pada tingkat upah atau penghasilan para peserta. Dengan demikian, setiap peserta program ini diharapkan mendapatkan manfaat perlindungan sosial yang sesuai dengan iuran yang mereka bayarkan. Tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan sosial yang luas dan merata bagi para pekerja di Indonesia. Namun, sejak berdirinya BPJS Ketenagakerjaan juga menghadapi beberapa tantangan terkait tingkat iuran yang terkadang dianggap terlalu tinggi oleh sebagian besar peserta dan pemberi kerja, serta dalam hal penyediaan manfaat yang optimal bagi peserta program ini. A. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja. Singkatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2014 melalui penggabungan JAMS Sostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pekerja formal di sektor swasta dan BUMN, pekerja formal, sehingga pekerja migran. Mereka wajib membayar iuran bulanan sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Besaran iuran ini menentukan manfaat yang akan diterima oleh peserta. BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting karena memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan manfaat jangka panjang seperti tabungan hari tua dan pensiun. Meskipun demikian, terdapat perdebatan terkait tingkat iuran yang dibebankan kepada peserta serta kecukupan manfaat yang diberikan oleh lembaga ini. Sejarah singkat terkait dengan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan. 2011, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang akan mengelola program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. 2014, terjadi penggabungan JAMS Sostek dan PT Taspen untuk membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Penggabungan ini dimaksud untuk menyederhanakan administrasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas cakupan perlindungan bagi para pekerja. Undang-Undang BPJS. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Sosial diatur ulang dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini menjadi dasar hukum bagi berdirinya BPJS Ketenagakerjaan. Setelah disahkan undang-undang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Indonesia.
Pembentukan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan perlindungan yang baik bagi para pekerja terhadap risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, kematian, serta jaminan hari tua dan pensiun. Meskipun demikian, sejak berdirinya BPJS Ketenagakerjaan juga menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan tingkat iuran, manfaat yang diberikan, dan manajemen keuangan. B. Tujuan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. 1. Memberikan perlindungan sosial. Salah satu tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pekerja dan risiko sosial dan ekonomi yang memungkinkan terjadi selama mereka bekerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, kematian, dan memberikan jaminan hari tua serta pensiun. 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan menyediakan jaminan sosial yang terjangkau dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan ekonomi. Selain memberikan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan juga bertujuan untuk membantu dalam pemberdayaan ekonomi bekerja dengan memberikan stabilitas finansial melalui program jaminan sosialnya. Meningkatkan akses layanan kesehatan. Salah satu tujuan lainnya adalah memastikan akses pekerjaan terhadap layanan kesehatan yang bermutu. BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan bagi pesertanya. Menjamin ketersediaan dana jaminan. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki tujuan untuk mengelola dana iuran peserta secara efektif dan terjamin, sehingga mampu memberikan manfaat jaminan sosial sesuai dengan yang dijanjikan. Meningkatkan kesadaran akan jaminan sosial. Salah satu tujuan pendukung adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja formal maupun informal. Tujuan utama ini menggarisbawahi upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial yang luas dan menyeluruh bagi para pekerja, serta menciptakan jaminan sosial yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi berlangsungnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan dari risiko ekonomi. Para peserta dilindungi dari risiko ekonomi yang dapat timbul akibat kecelakaan kerja, sakit, cacat, atau kematian saat bekerja. Jaminan hari tua dan pensiun. Memberikan jaminan untuk masa pensiun sehingga para pekerja memiliki tabungan untuk keamanan finansial di masa tua. Akses kesehatan. Memungkinkan peserta untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemeriksaan, pengobatan, dan rehabilitasi. Meningkatkan produktivitas dan ketenagakerjaan. Dengan perlindungan yang diberikan, diharapkan peserta dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif karena memiliki jaminan sosial yang memadai. Pemberdayaan sosial ekonomi. Membantu dalam memperkuat stabilitas finansial peserta, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan diri dan keluarga tanpa kekhawatiran yang berlebihan terkait risiko sosial ekonomi. C. Struktur dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa unit yang memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Berikut adalah komponen struktur dan fungsi utama dalam BPJS Ketenagakerjaan. 1. Dewan Pengawas atau Board of Supervisor bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan, menentukan kebijakan strategis dan pengawasan atas pengelolaan dana jaminan sosial. 2. Direksi atau Board of Directors memimpin operasional sehari-hari BPJS Ketenagakerjaan, merumuskan kebijakan operasional dan strategi program jaminan sosial. 3. Divisi Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan,
mengelola dan memantau penggunaan dana iuran dan manfaat yang diberikan kepada peserta. 4. Divisi investasi, mengelola investasi dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan keberlangsungan program jaminan sosial, memilih instrumen investasi yang sesuai untuk pertumbuhan dan keamanan dana peserta. 5. Divisi layanan peserta, menangani pendaftaran peserta, perubahan data, dan memberikan informasi terkait program jaminan sosial, memastikan peserta mendapat layanan yang diperlukan dengan tepat dan efisien. 6. Divisi pengawasan dan penyelenggaraan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap keputusan kepatuhan peserta, pengawasan dana, dan penanganan klaim, memastikan proses klaim dan penyaluran manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Divisi hubungan masyarakat dan edukasi, menangani komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan, memberikan informasi terkini, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan jaminan sosial. Struktur ini dirancang untuk menjalankan fungsi operasional dan pengelolaan program jaminan sosial dengan baik, memastikan keberlangsungan program, dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial. Program jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup beberapa aspek perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami oleh para pekerja di Indonesia. Berikut adalah beberapa program jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 1. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi selama kerja. Menyediakan manfaat berupa penggantian biaya perawatan medis, pemulihan, dan kompensasi atas cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. 2. Jaminan Kematian atau JKM, memberikan manfaat kepada ahli waris atau keluarga peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau sebab lain, berupa santunan atau kompensasi bagi keluarga peserta yang meninggal. 3. Jaminan Hari Tua atau JHT, menyediakan jaminan bagi peserta untuk masa pensiun dan hari tua. Dana dari iuran peserta akan disimpan dan dapat diambil saat peserta memasuki masa pensiun. 4. Jaminan pensiun, memberikan manfaat jangka panjang bagi para peserta mencapai usia pensiun. Uang pensiun diberikan secara berkala sebagai pengganti pendapatan yang tidak lagi diperoleh dari pekerjaan. 5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau JPK, meskipun tidak diselenggarakan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan, program ini berhubungan dengan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kesehatan merupakan aspek yang penting dari perlindungan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang luas terhadap risiko sosial dan ekonomi yang memungkinkan dihadapi oleh pekerja selama masa kerja dan setelah memasuki masa pensiun. Melalui program-program ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan keamanan finansial dan kesejahteraan jangka panjang bagi pesertanya. Peserta dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari berbagai kategori pekerjaan yang wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Berikut adalah beberapa kategori peserta beserta mekanisme iuran yang dikenakan kepada mereka. 1. Kategori peserta. Pekerja formal, termasuk karyawan yang bekerja di sektor swasta, BUMN atau badan usaha milik negara, atau instansi pemerintah yang memenuhi syarat sebagai peserta wajib. Pekerja informal, individu yang bekerja secara mandiri atau di sektor informal yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta program jaminan sosial. Pekerja migran, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri juga dapat menjadi peserta dan tercakup dalam program jaminan sosial dengan ketentuan tertentu. 2. Mekanisme iuran.
Besaran iuran yang dibayar oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan berdasarkan pendapatan atau upah yang mereka terima. Iuran dibagi antara peserta dan pemberi kerja, di mana peserta dan pemberi kerja memiliki kontribusi masing-masing. Iuran yang dibayarkan oleh peserta berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, dengan batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Beserta iuran yang dibayarkan akan menentukan manfaat dan perlindungan yang diterima oleh peserta. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan subsidi bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran atau berada dalam kategori tertentu. 3. Mekanisme pembayaran iuran. Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dibayarkan secara bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan peserta. Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai channel pembayaran yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti bank, kantor pos, ATM, atau platform pembayaran online. Dengan adanya kategori peserta dan mekanisme iuran yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan BPJS Ketenagakerjaan, berupaya memberikan kesempatan bagi semua pekerja, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam masyarakat. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam masyarakat sangat penting karena lembaga ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Beberapa peran utamanya diantaranya: 1. Memberikan perlindungan sosial. Menyediakan perlindungan kepada pekerja dari risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi selama masa kerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, ataupun kematian. Memberikan jaminan hari tua dan pensiun agar para pekerja memiliki sumber penghasilan setelah pensiun. 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Memastikan pekerja memiliki akses ke program jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan keamanan finansial serta kesejahteraan jangka panjang. 3. Pemberdayaan ekonomi. Dengan menyediakan perlindungan sosial, BPJS Ketenagakerjaan membantu dalam pemberdayaan ekonomi pekerja dengan memberikan stabilitas keuangan bagi mereka dan keluarganya. 4. Mengurangi ketidakpastian. Program jaminan sosial yang diselenggarakan membantu mengurangi ketidakpastian dalam kehidupan pekerja, memberikan rasa aman terhadap risiko sosial dan ekonomi yang tidak terduga. 5. Mendorong kesadaran akan jaminan sosial. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, BPJS Ketenagakerjaan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial dan perlindungan finansial. 6. Mendukung stabilitas sosial. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial yang luas kepada pekerja, BPJS Ketenagakerjaan turut berperan dalam memelihara stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. 7. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, BPJS Ketenagakerjaan berpotensi memengaruhi produktivitas pekerja dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan peran ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggaraan program jaminan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Aspek hukum dan regulasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada kerangka hukum yang mengatur pendirian, fungsi, dan kewajiban dari lembaga ini dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja. Beberapa undang-undang dan peraturan terkait meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Sosial merupakan dasar hukum bagi pendirian BPJS Ketenagakerjaan dan menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial menyelenggarakan
kerangka kerja dari sistem jaminan sosial nasional, termasuk program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja. Menetapkan prosedur, persyaratan, dan manfaat jaminan kecelakaan kerja yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang jaminan hari tua. Mengatur detail terkait penyelenggaraan program jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang jaminan pensiun merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan program jaminan pensiun yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. 6. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga menerbitkan peraturan-peraturan internal yang menjadi panduan operasional dan implementasi program jaminan sosial. Selain regulasi di atas, terdapat berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana, iuran, manfaat, dan tata cara klaim yang diatur oleh berbagai peraturan yang relevan dengan fungsi dan operasional BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi dan kerangka hukum ini penting dalam mengatur tanggung jawab, kewajiban, dan hak peserta serta memastikan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perbandingan tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan program serupa di negara lain. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial di Indonesia yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan program serupa di negara-negara lain. Berikut adalah perbandingan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan sosial di beberapa negara. Persamaan, tujuan perlindungan sosial seperti lembaga serupa di negara lain. BPJS Ketenagakerjaan juga bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dari risiko ekonomi yang terkait dengan kecelakaan kerja, penyakit, cacat, dan masa pensiun. Keterlibatan pemerintah di banyak negara, program jaminan sosial serupa melibatkan pemerintah dalam pengelolaan dan subsidi untuk menjaga keberlanjutan program. Kepesertaan. Program-program ini cenderung melibatkan berbagai kategori pekerja seperti pekerja formal, informal, dan pekerja migran dalam cakupan program jaminan sosial. Perbedaannya, cakupan dan manfaat. Program di negara berbeda mungkin memiliki cakupan manfaat yang berbeda-beda. Sejumlah negara mungkin memiliki cakupan manfaat yang lebih luas atau lebih terbatas dari BPJS Ketenagakerjaan. Sumber pendanaan program jaminan sosial dapat bervariasi dari iuran peserta, kontribusi pemerintah, atau gabungan keduanya. Tingkat iuran juga dapat bervariasi di setiap negara. Struktur dan pengelolaan, sistem manajemen, struktur organisasi, dan mekanisme pengelolaan dan jaminan sosial bisa berbeda di tiap negara. Ada yang menggunakan lembaga terpisah untuk jaminan sosial dan kesehatan dan ketenagakerjaan, sementara di tempat lain mungkin ada lembaga tunggal yang mengurus kedua aspek ini. Kebijakan dan regulasi. Perbedaan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah mengenai jaminan sosial dapat mempengaruhi ketersediaan, manfaat yang diberikan, dan cakupan program. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara tujuan umum perlindungan sosial ada di banyak negara, implementasi, cakupan, dan manfaat dari program jaminan sosial bisa bervariasi berdasarkan kebijakan, struktur, dan kondisi setiap negara. Kesimpulan, BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Beberapa kesimpulan penting tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi 1. Perlindungan sosial yang luas. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi
yang memungkinkan dialami oleh pekerja, termasuk kecelakaan kerja, sakit, cacat, kematian, serta memberikan jaminan hari tua dan pensiun. 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan keamanan finansial. 3. Kontribusi terhadap perekonomian. Dengan memberikan perlindungan sosial yang memadai, BPJS Ketenagakerjaan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4. Transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan membantu dalam menciptakan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan program jaminan sosial serta mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 5. Kesadaran pendidikan masyarakat. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi, BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial dan manfaat yang dapat diperoleh dari program jaminan sosial. 6. Tentang tantangan dan perbaikan. Meskipun memiliki peran yang penting, BPJS Ketenagakerjaan juga menghadapi sejumlah tantangan seperti manajemen dana, tingkat iuran, dan kecukupan manfaat. Meningkatkan efisiensi dan manajemen yang lebih baik dapat memfokus untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan kesadaran akan tantangan yang dihadapi, BPJS Ketenagakerjaan dapat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan manfaat, dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi para peserta demi kesejahteraan yang lebih baik dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.